Salam, selamat bertemu kembali di channel TBKK Japiter. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari yang ke-263 tanggal 19 September 2024 diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4 dengan perikop nyawa milik Tuhan dan orang berdosa mati. Sebagai nats atau ayat hari ini dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Aku punya, dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Sekali lagi saya baca, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai dengan 32. Rencana Paulus untuk pergi ke Roma. Bacaan malam diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Perintah yang baru. Tetap kita menyampaikan sebagai pedoman kita dalam bulan September adalah diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dengan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Itulah pedoman kita selama bulan September. Artinya ada penipu di dalam rohani, yaitu apabila orang mendengar firman tapi tidak menjalankannya, itulah yang dikatakan penipu diri sendiri. Dan lebih kencang lagi dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang kita masuk dalam perikop
hari ini, yaitu nyawa adalah milik Tuhan, dan yang berdosa akan mati. Semua jiwa kepunyaan Tuhan. Jiwa anak, jiwa bapaknya, dan seluruh jiwa yang hidup adalah kepunyaan Tuhan. Dan dikatakan hanya yang berdosalah yang akan mati. Kalau kita melihat ayat ini menggambarkan bahwa setiap jiwa adalah milik Tuhan, dan Allah menekankan tanggung jawab individu terhadap perbuatan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa keadilan ilahi tidak memungkinkan seseorang untuk mewariskan dosa kepada orang lain, melainkan setiap individu dituntut untuk bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan yang mereka ambil. Jadi dalam hal situasi ini, dosa bapa itu tidak turun kepada dosa anak. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan dalam hukum Tuhan, bahwa mewariskan dosa bapa ke anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu pada awal mulanya dosa yang dibuat oleh Adam. Karena waktu dulu sebelum Adam berdosa, manusia itu semua suci. Tetapi begitu Adam berdosa, maka itu diwariskan sampai keturunan berapapun ke bawah. Setiap manusia itu sudah berdosa. Ini adalah secara filosofi awalnya dosa. Namun dalam perjalanan Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh masing-masing. Tidak ada warisan dosa kepada anak. Dalam kitab Yehezkiel ini jelas dinyatakan dalam pasal 18 ini, kalau kita baca secara keseluruhan, bahwa dikatakan apabila ayah berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, kemudian dia punya anak tapi berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mengikuti jejak ayahnya, dan dia melanggar apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, maka kata Tuhan, ayah yang berbuat baik tersebut adalah hidup, tetapi anak yang berbuat dosa tersebut adalah mati.
Demikian juga apabila anak yang berbuat jahat tersebut dan divonis mati, tapi dia punya anaknya tersebut berbuat baik dan tidak melanggar hukum Tuhan, maka anak tersebut hidup. Jadi tadi dari awal kita lihat anak ayah hidup, anak mati, dan cucu hidup. Nah kemudian cucu ini punya anak lagi dan tidak sesuai dengan perlakuan ayahnya, dia juga dikatakan mati. Jadi jelas di sini generasi pertama ayahnya adalah hidup, generasi kedua anaknya adalah mati, generasi ketiga cucunya adalah hidup, dan generasi keempat cicitnya adalah mati. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada warisan dosa kepada anak-anaknya. Maka dikatakan ada peribahasa ya yang berlaku pada Yahudi, dikatakan bahwa orang tua memakan anggur yang ngilu atau yang asam dan anaknya merasakan ngilu. Ini sering dia nyatakan dalam peribahasa dalam orang Yahudi, dan itu tidak berlaku lagi dengan ayat hari ini, karena masing-masing individulah yang menanggung dosanya, tidak ada diwariskan dan tidak bisa diwakilkan. Masing-masing bertanggung jawab atas pilihan masing-masing. Dan pada saat Tuhan Allah membuat perjanjian baru kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Yeremia, dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, hukum-hukumku akan kutulis pada hati mereka dan kutaruh dalam batinnya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi Allah sudah menentukan bahwa begitu manusia itu lahir sudah menjadi umatnya, karena sudah ditanam hukum-hukum itu secara batin, ditulis secara batin di dalam diri manusia. Nah sehingga bahkan dikatakan dalam ayat 34, tidak perlu lagi orang menasihati orang lain, kenalah Tuhan, tidak perlu lagi. Kalau seandainya ini sudah dilaksanakan oleh setiap orang, maka ayat hari ini dipertegas kembali bahwa tidak diwariskan dosa daripada ayah ke anak-anaknya. Nah seperti ayat hari ini dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi di sini jelas disampaikan oleh Tuhan Allah. Nah, dari pasal 18 dalam ayat 1, aku Tuhan telah berbicara, segala perkataanku akan terlaksana. Tuhan berkata kepadaku, ini kepada Yehezkiel ya,
Mengapa peribahasa ini terus disebut di Israel? Orang tua makan buah anggur yang asam rasanya, tetapi anak-anaklah yang ngilu-ngilu. Nah, kemudian ayat 3. Demi aku Allah yang hidup. Ini kata Tuhan ya. Tuhan yang maha tinggi. Peribahasa itu tak lagi diucapkan di Israel. Jadi tidak lagi diucapkan dan tidak lagi berguna bagi Israel. Nah, kemudian ayat hari ini, nyawa setiap orang adalah milikku. Nah, jadi sudah jelas bahwa ayah baik ikut Tuhan akan hidup. Anak tidak baik dan tidak setia mati alias berdosa. Kemudian anaknya, orang yang tidak baik itu, yang tidak setia itu ya, menjadi baik, pengikut Tuhan akan hidup. Nah, kemudian anak orang yang baik itu ya, anaknya tidak pengikut Tuhan, tidak setia, mati. Jadi dengan kata lain, tidak ada warisan dosa dari orang tua ke anaknya. Siapa yang berdosa, itulah yang mati. Dan yang tidak berdosa, dia adalah hidup. Walaupun ayahnya tidak baik atau ayahnya berdosa, tapi anaknya baik, anaknya akan hidup. Jadi tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan, karena Tuhanlah sebagai pemilik jiwa dari semua yang hidup. Maka dengan demikian jelas dalam hal perikop ini, Tuhan pemilik nyawa, baik anak, baik bapak, baik ibu, dan semua, dan masing-masing mempertanggungjawabkan kesetiaannya dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Itulah inti daripada perikop hari ini, bahwa Tuhan punya nyawa dari setiap orang. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai dengan 32. Nah, ini rencana Paulus pergi ke Roma. Nah, dalam ayat kemarin Paulus bicara secara tegas ya. Dan Paulus punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu untuk memberitakan kabar baik dari Allah di tempat-tempat di mana ya, orang belum mendengar tentang Kristus. Jadi Paulus bercita-cita akan pergi ke tempat-tempat orang yang belum pernah mendengar Kristus untuk memberitakan kabar baik. Nah, sebab katanya, saya tidak mau ya membangun pekerjaan pada pondasi ya yang tidak, pada pondasi yang diletakkan oleh orang lain. Artinya pondasi yang diletakkan oleh orang lain tersebut, misalnya mengajarkan berhala atau memplesetkan bahwa
Tuhan itu bukan Allah, atau mempelesetkan bahwa Yesus itu adalah tidak mati. Jadi karena di sana sudah banyak terjadi pondasi-pondasi yang ditanamkan oleh orang-orang bisa menyesatkan dan mempelesetkan kabar baik itu, maka Paulus akan merombak dan tidak mau dia menjalankan pondasi yang sudah ditanam oleh orang-orang. Dia akan memperbaharuinya. Nah, di dalam Alkitab tertulis, orang-orang yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat. Nah, dengan kedatangan Paulus ke tempat orang-orang yang belum pernah mendengar itu akan melihat, karena Paulus adalah sebagai saksi hidup yang telah bertemu dengan Yesus Kristus di perjalanan menuju Damaskus. Di tengah jalan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus karena dia membawa surat untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Maka di tengah jalan menuju Damaskus dia ditangkap oleh Tuhan, dibutakan, dan kemudian Yesus langsung memanggil Paulus supaya dia memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat dengan kedatangan Paulus. Dan mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti. Jadi kalau orang yang belum pernah mendengar dan begitu Paulus nanti menyampaikan itu, maka orang itu akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus Kristus. Kemudian perikop ini, rencana Paulus pergi ke Roma. Apa maksud perikop pasal 15 ayat 22 sampai dengan 32 ini? Ini adalah mencerminkan kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat di Roma setelah menyelesaikan pelayanannya di Yerusalem dan menghadapi tantangan dalam perjalanan tersebut. Dan jadi setelah dia menyampaikan pengajaran di Yerusalem, maka dia berangkat ke Roma walaupun banyak yang dihadapi tantangan. Dan ayat-ayat ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Paulus dalam menyebarkan Injil serta perlunya dukungan doa dari semua jemaat. Nah, jadi Paulus juga dengan perjalanan menuju Roma, dia menginginkan ada dukungan doa dari semua jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, baik di Yerusalem dan di tempat-tempat lainnya. Paulus menyampaikan bahwa ia telah berusaha untuk memberitakan Injil di wilayah-wilayah yang belum pernah mendengar berita tersebut sebelum akhirnya berencana untuk mengunjungi Roma. Jadi Paulus memberitakan Injil di wilayah-wilayah yang belum pernah mendengar berita tersebut sebelum dia berangkat ke Roma.
Nah, dalam ayat 30 sampai 32 dikatakan Paulus meminta dukungan dalam doa agar perjalanan ke Roma dan ke Spanyol dapat berjalan lancar. Jadi Paulus hendak menuju Roma dan Spanyol. Dia meminta dukungan doa dari seluruh jemaat supaya perjalanannya lancar serta agar dapat terhindar dari penghalang-penghalang dan mendapatkan penerimaan dari jemaat di Roma. Nah, jadi itulah Paulus meminta kepada semua jemaat untuk didoakan supaya penghalang-penghalang yang akan menentang dia untuk memberikan kabar baik di Roma itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya komunitas iman. Jadi ada semacam persatuan iman dan peranan doa dalam mendukung pelayanan dan misi setiap individu. Jadi seluruh komunitas iman perlu bersatu dan membuat peran untuk dukungan dalam doa supaya misi dan cita-cita daripada Paulus itu bisa berjalan dengan baik. Itulah rencana Paulus hendak menuju Roma setelah berada di Yerusalem dan menyampaikan firman Tuhan, kabar baik di Yerusalem. Kemudian Roma 15 ayat 30. Karena itu Paulus berpesan, aku mendorong kamu dan saudara-saudara dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh kasih yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya kamu berjuang bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk kerinduan kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Itulah pesan daripada Paulus untuk meminta kepada semua komunitas atau kumpulan iman orang yang percaya kepada Yesus untuk bahu-membahu berdoa supaya kabar baik itu disampaikan dengan baik dan diterima oleh jemaat yang dikunjungi di Roma dan Spanyol. Itulah pesan daripada Paulus. Nah, kemudian kita akan melihat bacaan malam pada hari ini. Diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Perintah yang baru. Dan perintah yang baru yang kuberikan kepadamu ialah, ini adalah disampaikan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Begitu pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi bagaimana tanda orang murid Tuhan dan bukan murid Tuhan? Salah satu tanda murid Tuhan adalah
saling mengasihi. Kalau ada orang yang tidak mengasihi, itu belum murid Tuhan. Tapi kalau sudah saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, itulah ciri-ciri khas daripada murid Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perintah untuk saling mengasihi ini merupakan tanda bahwa kita adalah pengikutnya. Nah, inilah yang pesan disampaikan oleh Yohanes. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini merupakan tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus. Nah, dalam konteks ini kasih yang dimaksud adalah tindakan nyata yang mewujudkan sikap saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Jadi tadi kalau Paulus mengatakan saling berdoa, di sini saling mendukung dan saling memperhatikan, baik itu dalam material maupun dalam pikiran, adalah saling bertukar pikiran. Itulah tandanya bahwa kita sudah mengenal baik Yesus Kristus yang sudah menanamkan kasih kepada setiap orang. Nah, seperti ada syair nonim, ya. Ini ada syair nonim mengatakan begini: ku cari Tuhanku tidak kutemukan, ku cari saudaraku juga tidak kutemukan, ku cari jiwaku juga tidak kutemukan. Tetapi ya, ku bantu saudaraku yang butuh pertolongan, sekaligus kutemukan Tuhanku, saudaraku, dan jiwaku. Inilah implementasi daripada kasih yang disampaikan oleh Tuhan untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang yang membantu orang miskin, orang yang membantu orang miskin, itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Pada yang pertama tadi dengan perikop hari ini adalah nyawa adalah milik Tuhan. Masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dosa bapa tidak akan diturunkan kepada anaknya. Kalau bapaknya berbuat baik, anaknya berbuat jahat, bapaknya hidup, anaknya mati. Kalau anaknya ini berbuat jahat dan anaknya lagi berbuat baik, maka anaknya yang berbuat baik akan hidup. Jadi tidak ada istilah warisan dalam dosa. Yang ada warisan turun-temurun dosa adalah dosa pertama yang dibuat oleh Adam. Karena setiap manusia lahir sudah berdosa. Namun itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan dilahirkan kedua kali. Begitu lahir harus dibaptis supaya masuk pewaris kerajaan surga, agar dosa turun-temurun itu tidak lagi bersatu dengan kita. Kemudian
perikop kedua pada bacaan pagi hari ini adalah rencana Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan, atau orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan tetapi pondasinya kurang bagus. Itu akan diperbaiki oleh Paulus, dan dia memohon solidaritas yang tinggi setiap kawan di dalam doa. Nah, kemudian terakhir tadi adalah dikatakan bahwa perintah yang baru dari Tuhan, saling mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini semakin membuat kita untuk terbuka cakrawala kita dalam mensikapi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.